Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf ini videonya terlambat 2 hari karena saya juga agak lama juga. Saya pikir membuat PowerPoint-nya cukup sebentar, tapi ternyata makan waktu 2 hari juga. Kemudian saya juga mohon maaf ini suara-suara ambient karena tetangga juga banyak dan ada suara-suara bising dari luar, dan ya saya bekerja tidak di ruangan yang kedap suara. Ini bukan studio, hanya di kamar depan. Ya, oke. Okay. Sistem tiga fasa. Apa itu sistem tiga fasa? Uh, ya, kita lihat dulu. Mungkin prolognya begini. Sistem tiga fasa itu terdiri dari 3 buah sumber yang masing-masing bergeser 120 derajat. Jadi 120 derajat kali 3 kan pas 360 derajat atau pas 30 derajat. Ini fasa yang fasa R, ini fasa S, kemudian ini fasa T. Jadi ini cos ya, cosinus. Ini 00 derajat, 120 derajat, kemudian yang ini 240 derajat. Nah, sistem 3 fasa ini sangat banyak. Jadi boleh dikatakan hampir semua sistem listrik yang AC di dunia itu pasti menggunakan 3 fasa. Ya. Ini trafo yang ada di gardu induk 3 fasa. Kita lihat aja. Ini aja 3, 1, 2, 3. Ya, ini koneksi dalam ya. Ini 1, 2, 3. Ini busbar yang di belakang ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Oke. Ini tower sutet kayaknya ya. Kalau di yang tinggal di Jawa bagian utara mungkin beberapa kali melihat ini. Ini juga 3 fasa. Kalau PLN biasanya 3 buah fasa itu dikasih nama R, S, dan T. Tapi sebetulnya bisa ya apa saja ya. Tapi kalau PLN biasanya menggunakan nama R, S, dan T. Saya kurang tahu apakah itu penamaan yang global atau hanya di PLN saja, saya kurang tahu. Oke, ini juga ini tower SUTT ya, 150 kV. Ini pembangkitnya belum jadi, ini Pacitan ini. Saya sempat main-main ke sana. Ya, ini ada kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayap nih ya, kali 2 berarti 12. Nah, ini ada 4 set. 4 set dari 3 fasa ini. 1, 2, 3. Jadi RST-nya ada 4. 4 saluran, 4 set gitu. Nah, ya ini nggak ada hubungannya, tapi ya kalau orang kerja di SUTT, SUTET ya begini nih kalau dia masang konduktor ya. Ya ini saya lupa nih sungai apa ini. Ya seru lah. Nah ini di kampus ya, ini kampus. Ini SMP ini, SMP. Ya sekarang trafo ini sudah ada 3. Kalau kalian lihat ini ada 3 ini. 1, 2, 3 R, S, dan T. Ini juga 1, 2, 3 R, S, dan T. Ini saluran udara tegangan menengah berapa? 20 kV. Ya, ini kalau kalian naik ke lantai 3 sini, buka jendela itu sudah di depan mata, tapi jangan dipegang. Bisa masuk koran gitu. Bener serius. Oke. Ini di dalam kita lihat panel yang di dekat genset ya. Jadi ini posisinya PLN yang nyala. Kita lihat ada ini tiga buah fasa dan tidak seimbang. Kita lihat di sini arusnya 340, yang ini 300, yang ini 530. Jadi nggak seimbang. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah yang seimbang dulu. Kalau yang tidak seimbang itu biasanya yang belajar ya orang power kayak saya gitu ya. Kalian telekomunikasi ya yang seimbang aja dulu. Oke, ini tegangannya 231, tapi ini biasanya bisa disetting nanti. Ya. Nah, ini
Ini kapasitor bank. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang perbaikan faktor daya, salah satunya adalah menggunakan kapasitor ini. Ini ya karena 3 fasa ya ada 3 buah tegangan ya. Beda tipis. Kenapa kok berbeda? Karena itu tadi tidak seimbang. Ini kapasitor banknya di mana? Ini di belakang ini yang kayak tabung di belakang nih. 1, 2, belakang sini ada 1 lagi kali. Ya. Kalian lihat selalu 3 buah. Ya. R, S, dan T. Biasanya yang merah ini R, yang kuning S, yang biru T. Biasanya begitu. Oke. Kenapa kok kita menggunakan sistem 3 fasa? Kenapa nggak 1 fasa aja Pak gitu ya? Ya kalau daya 3 fasa itu lebih halus ya, karena setiap 100, kalau 1 fasa kan dia puncak itu dalam 1 siklus hanya ada 1 kali puncak atas, 1 kali puncak bawah. Tapi kalau 3 fasa kan 3 kali puncaknya. Jadi apa ya? Ya lebih halus lah dayanya. Ya kalau daya sesaatnya itu lebih halus. Nah, kemudian generator atau motor ini bisa dibuat lebih kecil, lebih ringan. Jadi misalkan kita punya motor nih, motor listrik 1 kilowatt begitu ya. Nah, motor listrik 1 kilowatt, 1 fasa dibandingkan motor listrik 1 kilowatt 3 fasa, yang 3 fasa itu bisa lebih ringan, lebih kecil. Kemudian karena ya itu tadi ada hubungannya dengan daya tersalur ini, ya vibrasi atau getaran motor itu lebih sedikit ya. Ya seperti itulah. Nah, kemudian rugi-rugi jaringan itu lebih rendah. Ini kurang lebih begini ininya lah. Garis besar saja. Ya masih banyak sebetulnya detail-detail keuntungannya itu masih banyak. Tapi secara umum itu ini. Ya, secara umum itu ini. Nah, konfigurasinya itu hanya ada 2 saja. Satu konfigurasi Y star, ini Y, ini yang sebelah sini konfigurasi delta. Ya. Kita lihat kalau konfigurasi Y, konfigurasi star ini negatifnya ini dijadikan 1 semua, dijadikan 1. Sementara kalau konfigurasi delta ini selang-seling ya, negatif positif. Jadi di sini positif selalu ketemu negatif, positif ketemu negatif, positif ketemu negatif. Kalau di sini negatif dijadiin 1 semua. Nah, dalam sistem 3 fasa kita ada mengenal 2 macam besaran begitu ya. Yang pertama adalah besaran fasa. Besaran fasa itu di mana? Ya di masing-masing ini. Di masing-masing komponen ini ada namanya besaran fasa. VR ini tegangan fasa. VS ini tegangan fasa. VT ini juga tegangan fasa. Kalau ada arus yang mengalir di sini, itu juga namanya arus fasa untuk setiap komponen. Yang kedua adalah besaran saluran. Besaran saluran ini adalah besaran yang terukur di saluran. Sementara besaran fasa kita hanya bisa mengukur itu di, ya kalau nggak di sumber, di beban begitu. Nah, kalau besaran saluran ya yang lewat di saluran itu. Kalau di situ ada arus, itu arus saluran. Kalau kita mengukur tegangan di situ, itu namanya tegangan saluran. Atau tegangan lain ya, bahasa Inggrisnya tegangan lain. Kalau fasa biasanya pakai F. Berarti kalau ketemu VF berarti itu tegangan fasa. Kalau ketemu VL itu tegangan saluran. Nah, besaran yang default ya itu adalah besaran saluran. Misalkan ini 20 kV. 20 kV itu adalah tegangan salurannya. Tegangan fasanya berapa? Ya nanti kita hitung. Tapi kalau tidak ada embel-embelnya, maka yang disebutkan adalah besaran
saluran. Misalkan sutet 500 kV. 500 kV itu adalah tegangan saluran, bukan tegangan fasa. Ya, begitu. Nah, oke ya. Lanjut. Nah, kita lihat fasornya. Kalau ini VR, ini dengan besar VF, tegangan fasa 0 derajat, maka VS ini selisih 120 derajat, dan VT ini selisih 240 derajat. Kita karena belajarnya yang seimbang, itu kita nggak perlu terlalu mikir sudut-sudutnya ini ya. Kenapa? Karena kalau seimbang pasti sudutnya selisih 120 derajat, nggak bisa lain. Nah, dia bisa meleset sudutnya kalau tidak seimbang. Tapi itu kuliahnya ya agak panjang begitu ya, nggak cukup satu pertemuan gitu ya. Dan ada dasar-dasar dan yang lain, dan harus menggunakan hitungannya pakai matriks. Gitu. Nah, oke. Besaran saluran di mana? Nah, ini. Kalau besaran fasa itu kan ada di sini, ada di sini, ada di sini ya. Di sini, di sini, di sini gitu ya. Besaran saluran yang ada di sini. Ya. Berarti besaran saluran misalkan arus saluran ya ada 3 nih. Arus yang mengalir di sini, di konduktor S, di konduktor R, dan di konduktor T misalkan. Tegangan saluran ya bisa VRS misalkan dari VR. Tegangan antara VR dan VR kecil dengan VS kecil, VRS atau VST atau VTR seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kalau tidak ada embel-embelnya maka itu adalah pasti besaran saluran. Kalau cuma disebutkan sistem 3 fasa 1000 kV. 1000 kV itu apa? Tegangan saluran. Gitu. Oke. Nah, bagaimana hubungan antara tegangan line dengan tegangan fasa? Ini bisa kita gambar ya. Kalau di sini kita menghitung VRS, berarti kan dari sini nih ketemu plus VR min VS. Sehingga VRS ini adalah VR besar min VS besar. Nah, ini kita sebetulnya, dilihat dulu, ini VR kan yang sana nih, ke sana. VS itu kan arahnya ke 120. Nah, karena minus, maka dibalik ke sini. Sehingga jadi kebalikan dari sudut 120 adalah minus 60 atau plusnya 300. Ya. Ini. Nah, sehingga kalau ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah ini. Kita bisa hitung besarnya ini menggunakan rumus kosinus ya. Tapi tidak saya jelaskan karena ngetiknya panjang. Selesai nanti PPT-nya. Ya, terima saja ini akar 3 dari VF ini. Jadi ini besarnya adalah akar 3 dari sini. Gitu. Ya, coba aja digambar pun bisa pakai penggaris. Nanti akan ketemu bahwa ini 100. Akar 3. Kemudian ini sudutnya adalah minus 30. Ya, ini kan 60 dibagi 2. Kalau sudut gampang ya, 60 tinggal dibagi 2 aja. Ya. Tetapi bisa kita simpulkan bahwa kalau ini hubungan Y seperti ini, itu maka VL sama dengan akar 3 VF. Nah, untuk arus dan untuk hubungan delta, saya sudah rangkum, jadi nggak perlu kita berpanjang-panjang, nggak perlu gambarnya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau hubungan Y, itu VL sama dengan akar 3 VF. IL sama dengan IF ya, kita lihat aja di sini ya. Nah, kalau di sini IF, di sini IL, di sini kan nggak ada cabang. Ya, makanya sama, 1. Jadi IL sama dengan IF untuk hubungan Y. Kalau untuk hubungan delta, VL sama dengan VF. Nah, IL justru IL yang akar 3 dari IF. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau VRC ini adalah tegangan fasa di beban, maka tegangan saluran kan ini ya. Sama ya, ini kan paralel antara VRT ini dengan VRC itu kan paralel, sehingga untuk hubungan delta VL sama dengan VF. Nah, yang
ini kita dapatkan caranya sama dengan ini. Jadi intinya kuncinya akar 3 1 1 akar 3, kurang lebih begitu. Nah, oke, contoh soal kita lanjut di video yang berikutnya saja biar nggak kepanjangan dan bisa diupload ke LMS.